Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Ibu di channel Cinta Budaya. Materi yang akan Ibu berikan tentang tari. Kita sebagai orang Jawa Barat, orang Sunda harus melestarikan, mempertahankan budaya Sunda, baik itu tari, lagu maupun musik. Nah, yang akan sekarang Ibu berikan adalah tentang tari. Tari, unsur-unsur di dalam tari itu ada 4. Ada wiraga, wiraga itu gerakan, gerakan. Lalu yang kedua ada wirahma, irama. Biasanya musik atau irama yang mengiringi gerak tari itu adalah gamelan atau degungan dan biasanya menggunakan lapas salendro untuk tari itu. Nah, setelah itu wirasa. Jadi menari itu harus penuh dengan perasaan. Sesuai dengan tema tari. Tari itu tari tentang kegagahan, tari tentang hewan. Nah, jadi harus disesuaikan ekspresi dengan tema tari tersebut. Nah, yang terakhir di dalam unsur itu adalah hafal. Jadi dari gerakan awal sampai gerakan akhir kita harus hafal bagaimana menarikan tarian tersebut. Lalu selanjutnya adalah fungsi tari. Fungsi tari itu ada 2. Zaman dulu kala, fungsi tari itu disebut tari sakral. Karena saat itu tari berfungsi untuk agama atau kepercayaan atau magis. Nah, dengan perubahan perkembangan zaman, akhirnya fungsi tari itu berubah menjadi tari propan. Nah, tari propan itu adalah tarian yang bersifat hiburan. Jadi fungsi tari itu ada 2. Dulu itu sebagai tarian sakral, kalau sekarang menjadi tarian propan atau tarian yang berfungsi untuk menghibur. Lalu bentuk penampilan tari. Bentuk penampilan tari Sunda itu ada 4 macam. 1, tari tunggal. Tentunya itu menari sendiri. Lalu yang kedua adalah tari berpasangan. Biasanya 1 laki-laki, 1 perempuan. Atau bisa jadi juga dua-duanya perempuan tapi dikondisikan dirias seperti laki-laki seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah penampilan tari kelompok. Biasanya itu terdiri dari 3 sampai 10 orang, itu tari kelompok. Terakhir adalah bentuk penampilan tari massal. Biasanya itu bentuk jumlahnya banyak dan kita menari bersama-sama di lapang seperti itu. Biasanya di acara hari kemerdekaan atau hari ulang tahun kota, itu biasanya kita menari secara massal di lapang. Jenis penampilan tari ada 2, tari pergaulan dan tari pertunjukan. Tari pergaulan, penari bisa ditemani oleh penonton. Jadi si penonton itu bisa ikut menari dengan penari itu sendiri. Nah, yang kedua adalah tari pertunjukan. Tari pertunjukan itu sama sekali menari itu hanya penari dan penonton tidak bisa ikut menari. Dalam tari pertunjukan itu ada 2, dibagi lagi 2. Ada tarian lepas, ada tari sendra tari. Tarian lepas artinya tema tarinya itu tidak berkesinambungan, tidak panjang. Tapi kalau sendra tari itu betul-betul merupakan satu cerita. Misalnya cerita tentang Arjuna dan Sri Kandi, Mahabharata, itu pasti itu berkesinambungan karena merupakan tari sendra tari. Jadi tarian yang mengandung unsur cerita. Lalu selanjutnya adalah tari menurut isi dan tema. 1 adalah pantomim. Jadi gerakannya meniru gerakan manusia, meniru gerakan hewan, meniru gerakan alam, seperti itu. Contohnya misalnya kalau menirukan Sri Kandi, misalnya tadi Sri Kandi itu berarti artinya kita menarikan benar-benar seperti Sri Kandi. Lalu yang menirukan hewan, misalnya tari merak, tari kijang, jadi kita bergerak selincah seperti merak dan kijang. Lalu yang terakhir adalah alam. Alam tadi sudah Ibu ceritakan, misalnya daun yang tertiup angin melambai seperti ini sudah merupakan gerakan tari seperti itu. Lalu di dalam tema tari juga ada yang dikatakan tari erotik. Tari erotik itu indah, jadi hanya menggerakkan tubuh, dinikmati dari segi gerakannya yang sangat indah. Terakhir adalah heroik. Heroik tentunya gerakan tarinya lebih tegas, lebih gagah, seperti itu. Nah, anak-anakku, orang yang menciptakan gerakan tari itu disebut
koreografer. Hasil karyanya disebut koreografi. Koreografi itu ada 3. Ada yang bentuknya tari klasik, tari tradisional, dan tari kreasi. Kalau tari klasik, baik itu pakaian, gerakan, musik, itu tidak bisa dirubah. Harus menggunakan pakaiannya, kalau misalnya tari Serikandi, betul-betul pakaiannya tari Serikandi, gerakannya harus sehalus Serikandi. Musiknya pun menggunakan gamelan atau berlaraskan sarendro seperti itu. Nah, kalau yang tari tradisional biasanya itu lebih dominan menceritakan tentang kehidupan orang Sunda dulu. Misalnya seperti mupu kembang, panen, ngabumbang, ngagondang. Ngagondang itu kan membuat padi ditumbuk supaya menghasilkan beras. Ngabumbang itu ketika bulan purnama kita bermain kucing-kucingan seperti itu. Lalu yang terakhir adalah tari kreasi yang dibumingkan oleh Gugum Gumbira sampai sekarang. Tari Sunda kreasi yang sering kali kita sebut jaipongan, karena di dalam jaipongan itu bisa termasuk dance-nya ada, gerak pencak silatnya ada, jadi lebih berkreasi, lebih berinovasi, lebih disukai seperti itu.